pertukaran sosial. Peter Blow itu kan teori Peter Blow itu mengulas terkait dengan hal ini, ya enggak? Iya. Yakin? Coba dibaca dulu. Peter Blow itu mengulas terkait ini. Nah, sebelum saya menghubungkan hal pertukaran sosial dengan ekologi pemerintahan, saya menanyakan terlebih dahulu kepada Mbak Sela mereview minggu yang lalu. Mbak Sela, apa yang saya mengetahui terkait dengan ekologi pemerintahan? Hubungan timbang balik antara pemerintah satu dengan pemerintah lain, pemerintah yang lainnya yang memiliki hasil dan memberikan masyarakat. Hubungan timbal balik pemerintah satu dengan pemerintah lainnya untuk memiliki tujuan dan hasil dan menghasilkan kepada masyarakat. Oh, maksudnya memiliki tujuan dan hasil. Tujuan dan hasil ini dipergunakan untuk masyarakat, gitu ya. Oke, itu statement dari Mbak Sela. Ada yang menambahin mungkin atau ada yang mendeskripsikan yang lain? Hei, Mbak. Iya. Oke, terkait dengan Mbak Valen, sampai apakah punya deskripsi lain terkait dengan ekologi pemerintahan? Kalau Mbak Sela, gini, hubungan timbal balik pemerintah satu dengan pemerintah yang lain, gitu, yang memiliki tujuan dan apa? Tujuan dan hasil yang pastinya diperuntukkan untuk masyarakat. Mbak Valen seperti apa? Pemerintah dengan lingkungan ya, gitu. Lingkungan itu lingkungan yang mana? Berbicara terkait dengan hal ini, kampus, ya ini merupakan lingkungan kampus. Nah, lingkungan itu lingkungan yang mana? Kalau bisa dispesifikasikan, lingkungan pemerintah. Iya, masalahnya kan tema besarnya kan pemerintahan, lingkungan pemerintah gitu. Oke, lingkungan sosial budaya. Gitu ya. Kalau saya gini menggambarkan mengurusi menangani terkait dengan stunting. Nah, stunting siapa saja yang terlibat di situ? Pastinya dinas kesehatan. Setelah itu dinas BKKBN. Terus apa lagi? Oke. Kepala daerah, sekda, terus dinas pendapatan daerah, nah hal ini saling terkait. Ini saling terkait satu sama lain.
terus apa lagi, dinas kesehatan, BKKBN, terus dan lain-lain. Nah, ini adalah saling terkait. Nah, pada kesempatan kali ini kemarin Mbak Reva saya suruh membaca terkait dengan pertukaran sosial. Angle-nya di mana? Hubungan timbal balik. Nanti ada tokoh-tokoh yang lain yang harus sampai ketahui terkait dengan di dalam ekologi pemerintahan. Hubungan timbal balik gitu. Mbak Sela sering masuk di mata kuliah saya. Mbak Sela sudah aktif di mata kuliah saya. Mbak Sela sudah membayar sebuah kewajiban bayar UKT SPP. Maka yang dipertukarkan adalah Mbak Sela akan mendapatkan nilai. Apakah cukup dengan nilai? Tidak. Terkait dengan materi, ilmu pengetahuan, apalagi sampai lulus, Mbak Sela sudah membayar KT tepat waktu dan lain sebagainya, maka Mbak Sela akan diwisuda dan mendapatkan ijazah bergelar sarjana. Nah, pada kali ini, monggo waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Reva membacakan hasil bacaan terkait dengan pertukaran sosial. Tolong pertukaran sosial ini langsung direfleksikan dengan sebuah fenomena yang sampean ketahui, fenomena sosial yang sekarang gitu. Oke, terkait dengan ketahanan pangan misal gitu. Bisa dipahami Mbak Reva? Kemarin saya coba ngerjakan tentang masih Peterbaunya aja, belum mendeskripsikan teori-teorinya belum. Cuma Peterbaunya aja. Peterbaunya saja. Maksudnya Peterbaunya ini yang Tentang penjelasan Peterbau itu siapa, terus karyanya sama teori, tokoh yang mempengaruhi sama kekurangan dari teorinya Peterbau. Oke. Mbak Reva sudah membaca dan menemukan 9 proposisi belum? Di Peterbau ada 9 proposisi toh? Belum. Oke, kalau aja sampai sharing apa saja yang sudah dibaca, terus mari kita refleksikan bersama-sama terkait dengan hubungan timbal balik. Loh, iya, udah wis sampean baca di tempat di situ, nggak harus maju. Memang ada PowerPoint-nya kan, Mbak? Ada. Ya udah baca di situ. Sampean baca apa yang sampean sudah dapatkan di situ. Masa 9 proposisi belum sampean baca ini? Masa belum ditemukan? Belum. Oke, monggo silakan waktu dan tempat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Peterbau. Siapa itu Peterbau? Peter Michael adalah seorang sosiolog dan pemikir yang berasal dari Austria. Dia lahir di Wina, Austria pada tanggal 7 Februari 1918. Dia bermigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1939 dan menjadi warga Amerika Serikat tahun 1943. Tahun 1942 ia menerima gelar BA dari Elmhurst College di Elmhurst, Illinois. Ia pernah bergabung dalam Angkatan Darat dalam Perang Dunia Kedua dan menerima penghargaan The Gold Star. Setelah perang, ia kembali ke sekolah dan menyelesaikan pendidikannya, menerima PhD dari Universitas Columbia pada tahun 1952. Dia juga pernah menduduki sebagai Presiden American Sociological Association pada tahun 1973 sampai 1974.
Peter Blow yaitu Effect and Power in Social Life pada tahun 1964, terus The American Occupation Structure pada tahun 1963, A Formal Theory of Development in Organization pada tahun 1970, Inequality and Heterogeneity a Primitive Theory pada 1977, Cross-Cutting Social Circles Test a Multicultural Theory of Intergroup Relations dengan Joseph P. Schwartz pada tahun 1984, Structural Context of Opportunity pada tahun 1994, dan Cross-Cutting Social Circles edisi kedua pada tahun 1997. Meskipun ia terkenal karena berbagai karya yang menjadi sasaran adalah kontribusi Blow terhadap sosiologi, ia telah memberikan kontribusi Blow terhadap orientasi teoritis yang berbeda. Kontribusi utama Blow tentang teori pertukaran dan pada kelompok primer berskala kecil yang dicoba diterapkannya pada kelompok berskala besar. Meski mengandung beberapa kelemahan, karya itu merupakan upaya penting untuk mengintegrasikan secara teoritis masalah sosiologi berskala luas dan berskala kecil. Blow juga berada di barisan terdepan pakar teori struktural. Selama masa jabatannya selaku presiden The American Sociological Association, ia menjadikan teori struktural ini sebagai tema pertemuan asosiasi sosiologi tersebut. Beberapa teori dari Peter Blow yaitu pertukaran sosial, yaitu menjalin hubungan karena berharap pada imbalan timbal balik. Jika salah satu pihak terus memberi tanpa imbalan, hubungan menjadi timpang. Yang kedua, kekuasaan dan ketergantungan. Ketika satu pihak memiliki sumber daya penting yang dibutuhkan pihak lain, maka muncullah kekuasaan. Yang ketiga, norma dan kepercayaan. Kepercayaan dan norma sosial diperlukan untuk menjaga keseimbangan hubungan. Yang keempat, status dan imbalan sosial. Imbalan sosial seperti penghargaan atau status seperti menjadi motivasi utama dalam hubungan sosial. Yang kelima, struktur sosial, yaitu interaksi dan pertukaran yang berulang, muncul pola hubungan tetap yang membentuk struktur sosial masyarakat. Beberapa tokoh yang mempengaruhi yaitu George C. Holmes tentang dasar pertukaran sosial. Yang kedua, Emil Durkheim tentang struktur sosial dan solidaritas. Yang ketiga, Max Weber tentang rasionalitas dan makna tindakan sosial. Yang keempat, Alcott Parsons tentang fungsi norma dan sistem sosial. Yang kelima, Gersiner tentang dinamika interaksi sosial. Kekurangan dari teori Peter Blow yaitu satu, terlalu menekankan pada aspek rasional dan utilitarian, seolah semua hubungan sosial selalu dihitung berdasarkan untung rugi. Yang kedua, kurang memperhatikan emosi, nilai moral dan budaya lokal dalam hubungan sosial. Yang ketiga, sulit menjelaskan hubungan yang bersifat altruistik atau tanpa pamrih. Sudah. Kekurangan apa ya Pak tadi? Terlalu menekankan pada aspek rasional dan utilitarian. Terlalu menekankan pada aspek rasional dan utilitarian seolah semua hubungan sosial apa? seolah semua hubungan sosial